Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seperti biasa, salam pendengar buat podcast Ngopi Degan, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan di episode yang ketiga. Maaf ya, syarat di episode yang keempat terkait menyoroti potret pemilu dan pilkada serentak 2024. Seperti biasa ya, saya akan memperkenalkan diri ya, yaitu sebagai host paling gokil ini. Ini jargon yang sudah saya patenkan ini Pak Arisandi dan Pak Mansur. Sebelum diskusi ini kita mulai ya, masing-masing narasumber saya beri waktu untuk memperkenalkan diri. Monggo dari Bapak Mansur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segenap pemirsa podcast Ngopi Degan, saya Muhammad Mansur Syarifuddin dari Komisioner KPU Kota Tegal. Kebetulan saat ini diberi amanah menjadi anggota divisi teknis. Ya. Insya Allah nanti kita akan berbagi pengalaman bersama, tentunya dengan pakarnya juga ada Pak Arisandi. Monggo. Ya, monggo Pak Arisandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisandi Kurniawan. Saya anggota KPU periode 2008-2014, 2014-2019, 2 periode. Wah. Dan kedua-duanya saya tetap di satu divisi, nggak pernah ganti. Kalau dulu itu pemungutan data pemilih, sekarang juga namanya rendat ya, perencanaan dan rendat. Sekarang rendat ya, perencanaan data itu. Saya kira itu, dan ya kalau diwakil saya pernah wakil divisi teknis juga pernah, wakil divisi logistik juga pernah. Itu aja di pengalaman saya. Kalau bicara yang lain nggak perlu lah, cukup itu aja, karena ini bicara tentang kepemiluan ya. Iya. Itu aja cukup. Sudah cukup. Oke. Iya, siap. Dua narasumber ya, yang satu mewakili anggota komisioner KPU periode 2009 ya, Pak Mansur ya. 2009 ya. Dan yang satunya sebagai pengamat politik dan demokrasi di Kota Tegal, Pak Arisandi Kurniawan, yang ternyata sudah menjadi komisioner KPU 2 periode lagi ya, di divisi perencanaan data ya dulu Mas. Iya. Tentu tidak asing lah terkait kepemiluan ini. Oke, sebagai prolog saya akan menyampaikan bahwa pemilu dan pilkada serentak 2024 kan dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama atau di tahun yang sama. Tentu ini mengalami beberapa problematika. Nah, kita akan sondingkan atau kita akan komparisikan di eranya Pak Arisandi ya, yang mungkin 5 tahun lebih dulu ya, atau 10 tahun lebih dulu ya. 10 tahun lebih dulu ya. Tentu ada perbedaan, makanya kita akan ulas ya, sedalam-dalamnya lah. Oke, mungkin itu sebagai prolog, dan sebagai pertanyaan pertama saya akan sampaikan kepada Bapak Mansur dulu ya, selaku divisi teknis ya. Apakah tantangan pemilu dan pilkada kemarin Pak di 2024 menurut Anda ya sebagai anggota komisioner KPU Kota Tegal? Ya. Terima kasih Pak Ketua KPU Kota Tegal. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada tentunya memiliki tantangan yang hampir sama namun berbeda. Ya. Pertama, kita berbicara mengenai kegiatan kepemiluan. Bahwa apapun itu pemilu, tantangan pertama kita adalah terkait dengan regulasi atau aturan. Pelaksanaan pemilu tentunya KPU Kabupaten Kota mengikuti regulasi yang diturunkan oleh KPU RI kepada provinsi dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, ini mengenai regulasi sendiri tentunya ada beberapa hal tantangan yang menarik perlu kita
ulas, diantaranya adalah bagaimana KPU di tingkat kabupaten kota itu bisa mengikuti aturan-aturan yang tentunya bisa jadi turun pada saat menjelang tahapan itu berlangsung. Ini kita harus memiliki daya yang sigap ya, harus memiliki wawasan yang cukup sehingga pada saat diturunkan aturan itu kemudian seorang komisioner di tingkat kabupaten kota harus segera bisa memahami dan segera memformulasikan aturan-aturan substansinya diturunkan kepada rekan-rekan di bawahnya PPK, PPS. Badan ad hoc ya. Dan itu. Ini memang tantangan tersendiri. Ya. Terus kemudian berkaitan dengan kepemiluan, kita ada tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Ya, secara umum tantangan di pemutakhiran daftar pemilih hampir sama, tetapi yang menarik adalah bagaimana ketika kita seorang penyelenggara itu menetapkan jumlah TPS, ya. Menetapkan jumlah TPS berdasarkan aturan yang disepakati oleh KPU RI. Misalkan periode pemilu kemarin jumlah minimal TPS itu 300. Maka mau tidak mau KPU Kabupaten kita akan membuat skema bagaimana cara membagi antar kecamatan ya, masing-masing kecamatan, masing-masing dapil itu sesuai dengan kebutuhannya pas. Misalkan mendekati angka 300 atau kurang dari 300, yang jelas kan aturannya adalah maksimal 300, berarti kita harus membuat per TPS sejumlah itu. Yang pilkada ya maksimal 300. Ini pemilu. Oh, pemilu. Iya. Pemilu. Nah, namun seringkali memang di lapangan kita menjumpai para pemilih ya, terutama yang kecewa. Misalkan kecewanya itu karena aku pemilihnya jauh ya. Nah itu pembagian itu sebenarnya sudah dilihat dari letak geografis, aturan dan sebagainya. Kadang-kadang hari ini misalkan si A berada di TPS 1 misalkan. Yeah. Pas pemilu yang akan datang ternyata sudah tidak di TPS 1. Mungkin karena aturan itu kemudian kita harus menyesuaikan. Nah itu yang menarik saya kira. Bagaimana komunikasi antara KPU dalam hal ini komisioner dengan PPK, PPS dan juga masyarakat harus mengetahui persis bagaimana pembagian itu bisa berjalan sesuai dengan agar memudahkan akses ya, terutama pada saat memilih. Kemudian berkaitan dengan pemilu, kita tahu persis bahwa pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu ini sangat pelik ya. Ada proses pertama pendaftaran, kemudian di proses pendaftaran itu ada seleksi administrasinya, kemudian sampai kepada proses coklit ya, harus kita datangi satu persatu, dan itu hanya partai politik yang tidak masuk parlemen, karena memang kemarin aturannya untuk partai politik yang masuk parlemen tidak perlu diverifikasi faktual. Tadi saya koreksi, coklit verifikasi faktual. Nah ini Verifak ini juga memiliki memiliki keunikan, karena misalkan bisa jadi di dalam Verifak itu satu kota, misalkan katakanlah kota Tegal partai A gagal misalnya, kemudian di Jawa Tengah ternyata ada sekian partai, dan itu juga bisa menjadikan satu hasil di satu kabupaten kota bisa menggagalkan skala nasional. Ini saya kira perlu ada kajian kembali terkait dengan verifikasi faktual di lapangan ya, terutama untuk partai-partai baru, karena apapun itu cost-nya terlalu tinggi ya untuk partai politik. Bagaimana untuk menyiapkan SDM di lapangannya juga ini perlu energi yang lebih. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pencalonan ya, saya kira apapun itu di dalam proses pencalonan ya, dari mulai DJS kemudian nanti sampai kepada DJT daftar calon tetap, ini juga memiliki tingkat resistensi tersendiri. Kemudian ada pengelolaan logistik, Pak. Di dalam pemilu, pengelolaan logistik ini juga harus menjadi perhatian, karena logistik yang dikelola jauh lebih banyak. Ada 4 dapil untuk di tingkat DPRD kabupaten kota. Kemudian ada provinsi, DPRD provinsi, DPR RI, kemudian ada presiden dan DPD. Ini suara-suara ini tentunya dalam pengelolaan logistik jangan sampai tertukar. Ini perlu manajemen khusus. Dan yang terakhir, pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara dengan regulasi yang kemarin maksimal 300 saja itu juga
Rata-rata selesai di waktu pukul 12 malam. Ini juga saya 00 kira berarti. 12.00 ya. Ada yang lebih cepat. Ini memang sejauh ini terkait dengan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara memang perlu kita kaji kembali agar pelaksanaannya juga menjadi efektif dan di lapangan KPPS juga tidak memakan energi yang lebih. Kemudian terkait dengan pilkada, nah ini pilkada saya kira memiliki tantangan yang agak berbeda ya daripada kegiatan pemilu. Khususnya apa? Yang perlu kita soroti itu ya yang paling memakan energi itu adalah berkaitan dengan kegiatan pencalonan. Proses pencalonan ini saya menyoroti berkaitan dengan apa namanya? DPP itu kan harus mengeluarkan rekomendasi. Iya. Ya, rekomendasi harus keluar dari DPP. Ya. Sementara aturannya, regulasi yang harus dikeluarkan itu berbentuk fisik. Yang kedua, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP itu hanya berlaku satu calon. Nah ini sempat ya, mungkin di kabupaten lain sempat terjadi polemik. DPP mengeluarkan ada 2 rekomendasi. Ya, kemudian pada saat pendaftaran, ya yang siapa yang mendaftar dulu itulah yang memang ini perlu kita antisipasi adalah menurut saya adalah soal waktunya. Mestinya di dalam proses pendaftaran itu ada jeda, misalkan DPP misalkan terakhir memberikan rekomendasi itu jangan limit pada saat mau mendaftar, minimal ada jeda 1 hari sehingga tidak mungkin terjadi adanya polemik. Ini saya kira perlu kita antisipasi. Saya kira itu untuk tantangan-tantangan pemilu dan pilkada. Oke, berarti perbedaan daftar pemilih di masing-masing TPS antara pemilu dan pilkada. Nah, kalau di pemilu kan tadi maksimal 100 ya. Kalau Betul, pilkada? Untuk pilkada kemarin kita 500. 500-an ya. 500-an. Karena memang kemarin saja alhamdulillah untuk proses rata-rata pukul 6 sore itu sudah selesai rata-rata. Bahkan mungkin yang telat-telatnya mungkin sampai pukul 20 ya. 20 itu sudah termasuk telat ya. Kira-kira yang membuat pembeda daftar pemilih di masing-masing TPS faktor apa itu Pak? Yang pemilu 300, pilkada 500-an. Kalau yang membuat adanya batas minimal itu saya kira satu jumlah pemilihannya. Oh, jumlah Ya, pemilihannya. jumlah pemilihan ini kalau pilkada itu kan hanya 2 ya. Ya. Pilwalkot sama pilgub. Sementara untuk jenis pemilihan jenis pemilu itu ada 5. Dan yang memang menjadikan lama itu kalau pemilu misalkan satu partai jenis DPRD legislatif ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPR RI, itu kan satu partai namanya banyak. Belum misalkan ada. partai A nomor paslon 3 atau paslon 2 itu memakan waktu. Itu yang cukup saya kira perlu menjadi perhatian. Lah untuk terkait itu ya sebenarnya masing-masing calon kepala daerah kan sudah tahu bahwa satu partai paling yang rekomendasi turun dari 1. Lah ketika ada 2 atau ada surat ganda rekomendasi, langkah-langkah yang ditempuh oleh KPU untuk mengetahui yang satunya yang asli atau otentik atau original, yang satunya mungkin dianggap palsu atau apa, gimana istilahnya, langkah-langkah strategisnya seperti apa? Saya kira sebenarnya untuk rekomendasi ganda saya kira mungkin bahasa tidak ada ya. Nggak ada ya? Iya. Cuma kan kita tidak tahu di dalam namanya pencalonan yang menganggap bahwa saya sudah mendapatkan rekomendasi di buktinya. Kita kan tidak bisa kalau hanya dalam bentuk soft. Iya betul. Makanya aturannya di dalam PKP itu kita harus bisa menunjukkan asli ya, rekomendasi asli dan yang basah ya. Dan basah. Itu saya kira ke depan juga perlu ada penyamaan persepsi. Apapun itu memang satu sisi itu positif ya, sisi yang lain juga itu bisa menjadi kendala. Misalkan partai politik sudah mendapatkan rekomendasi, sementara dia tidak bisa atau belum bisa menunjukkan softnya. Ini juga KPU dalam posisi sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten kota mengalami kesulitan itu. Satu sisi aturan itu
barangkali bisa masuk ya, tetapi sisi yang lain juga faktanya di kabupaten yang lain ya yang terjadi ada pasar komunis ikan ini juga mengkhawatirkan. Maka Betul, kita betul. semakin dalam posisi sebagai penyelenggara kita harus taat aturan. Betul, betul. Sepanjang kita melaksanakan sesuai dengan aturannya, insya Allah kita sudah benar. Saya boleh masuk itu ya, boleh? Iya. Itu pernah ada kasus tahun 2014 ya, di Kota Tegal juga. 2014. 2014 kalau nggak salah, itu Partai Hanura kalau nggak salah. Oh, Jadi memang ada 2 calon yang masuk ke sini. Tapi memang problemnya saat itu kalau nggak salah saya masih ingat itu, memang ada 2 kepengurusan. oh, 2 kepengurusan. Dua kepengurusan di pusatnya. Iya, iya. Jadi ini masuk dua-duanya. Tapi akhirnya saya lupa nggak tahu, mungkin akhirnya diputuskan yang satunya gitu loh, yang satunya jadi pengurusan SK. Jadi ceritanya kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, dari pengurusan sini mengusulkan ini, Iya, DPC sini, iya. dari pusat ngusulin ini. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya orang ini udah dipecat sama DPP gitu loh. Nah, akhirnya orang DPP yang turun ke sini langsung terus ngambil kebijakan ini yang kita ambil. Langkahnya ya kita verifikasi ke sana ke DPP. DPP. Ini yang mana yang benar yang Lah. dipakai gitu. Kita sambung saja biar tuntas. Dari DPP itu yang kita pakai yang sudah masuk di Kemenkumham atau yang bagaimana? Kalau seingat saya ya yang jelas pokoknya sudah masuk di verifikasi partai politik kita. Oh iya, iya. Nanti kan kita ada partai politik, pengurusnya siapa itu yang dipakai pasti. Kalau misalnya ada kita konsultasi nanti biasanya kalau nanti pusatnya konsultasi dari KPU RI yang konsultasi ke ini siapa yang benar gitu. Memang pernah kasus seperti ini pernah terjadi kalau Tegal. Memang dia nggak menang tapi saat itu cukup Iya. membuat rumit juga gitu. Betul. Menghambat lah ya. Ya cukup rumit lah. Betul juga lumayan. Apalagi salah satu tagline dari WAU juga KPU melayani ya, sehingga kalau nggak mau melayani kan kita yang salah juga kan. Ya paling mungkinnya kalau terima saja, nanti soal keputusan nanti aja. Iya, betul. Kalau melayani yang penting ya Anda diterima, ini diterima. Nanti kita putuskan setelah pleno gitu. Paling kita jawabnya seperti itu. Ini kan verifikasi lagi, ini yang benar mana akhirnya. Ada putusan dari Sekjen pusat datang, ini yang benar ini, itulah prosesnya. Kita sudah pernah ngalamin itu, Mas. Iya. Sudah pernah. Oke, dari Pak Arisandi ya sebagai pengamat politik dan demokrasi di wilayah Kota Tegal. Dari kacamata Pak Aris ya, pemilu dan pilkada kemarin, menurut pandangan panjenengan sebagai pengamat di Kota Tegal, apakah sudah sesuai ya atau belum? Monggo Pak Aris. Kalau indikator pelaksanaan pemilu itu sukses atau tidak kan sebenarnya sederhana. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus kita hitung. Yang pertama, kalau Kota Tegal ya, yang jelas pertama nggak ada keributan, Ya. nggak ada yang ribut rame-rame, nggak Betul. ada, itu satu. Yang kedua, kalau pileg pada PSU atau tidak, Ya. itu kan indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, ada DKPP atau tidak. Ya. Yang keempat, gimana di MK, menang atau kalah. Saya kira kalau indikator itu masuk setelah satu, itu juga ada satu nilai, berarti ada kekurangan. Kalian kalau di pileg PSU ada satu. Di ini ya, di Depok. Terus DKPP nggak ada, aman. Terus MK juga tidak ada. Artinya sebenarnya secara umum pelaksanaan di kita itu ya baik dan itu karena saya meyakini Kota Tegal ini sebenarnya kalau pemilu serentak sebenarnya sudah pengalaman. Sejak angkatan saya tahun 2014, mungkin teman-teman walaupun saya yakin baru dan saat itu langsung bekerja keras ya, tapi teman-teman tim di sini sudah memulai pengalaman itu sejak 2014. Bayangkan sampai 2014 itu kita ada pilgub, ada pilwalkot,
ada pileg, ada pilpres. 4 kegiatan, dan Kota Tegal itu salah satu dari 4 kabupaten kota yang memang pelaksananya itu mepet. Masuk kategori serentak walaupun sebenarnya tidak Tidak serentak, tapi sebenarnya sudah serentak. Iya, sudah serentak. Sudah serentak dulu. Karena kalau yang teman-teman lain kayak misalnya Brebes, terus misalnya Pemalang dan lain itu kan habis pileg dulu waktu dulu. Habis pileg persiapan Pilbub. Pilgub selesai, persiapan Pilgub. Kalau kita itu memang di range 2014, 2013 kemarin itu bareng-bareng. Namun bayangkan ya, kalau soal penetapan DPT aja. Penetapan DPT itu pagi ini rapat DPT Pilbub, ini rapat DPT Pilwarkot. Kalau di kita mungkin sudah terbiasa ya. Tapi kalau misalnya kita sampaikan rapat penetapan DPT itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, orang itu maning-maning penetapan DPT, maning-maning gimana? Misalnya bedanya memang beda, memang beda penetapan. Terus juga mata anggaran, rapat anggaran kan juga beda-beda. Anggaran Pilwarkot dibahas dengan Pilwarkot, jadi ini kalau di Kota Tegal seharusnya logikanya memang harusnya tidak ada masalah karena sudah berpengalaman. Lebih kalau tempat lain mungkin ini hal yang baru. Tapi kalau Kota Tegal sudah soft, sudah pernah, nggak masalah. Saya yakin. Tapi memang kalau catatan saya untuk pileg itu yang saya sebenarnya untuk khusus yang ini ya PSU itu sebenarnya belum itu. Masa orang dipaksa orang mau buka itu KPPS gimana? Masa jam 7 hanya karena orang mau kerja, betul. Mau kerja, aduh itu kan artinya kalau mau ditelusuri lagi itu kenapa sebenarnya mereka itu ditekan sama siapa? Kok mereka mau bisa sampai buka seperti itu kan? Itu juga kalau dievaluasinya harusnya bagaimana rekrutmen orangnya kan kalau dievaluasinya. Itu soal secara umum pelaksanaan ini ya pelaksanaan kegiatan pemilu dan pilkada di Kota Tegal. Tapi saya ada beberapa catatan yang sebenarnya ini menjadi diskusi. Saya kebetulan juga ikut forum nasional ya tentang diskusi pemilu seperti ini. Pertama catatan tentang tahapan yang sekarang itu tahapan pemilunya tidak rigid. Nah, misalkan contoh ya, pilkada untuk penerimaan calon perseorangan itu hanya tanggal ini sampai tanggal ini. Tapi verifikasinya kapan, terus ini kapan, ini tidak muncul di tahapan. Seingat saya waktu zaman saya itu udah rigid. Misalnya penerimaan tanggal sekian sampai tanggal sekian itu di tahapannya ya. Mungkin saya meyakini mungkin ada, tapi mungkin dalam bentuk surat mungkin ya, dalam bentuk surat atau bentuk apa yang, karena saya lihat di tahapannya nggak muncul, cuma tahapannya itu satu. Kemudian di pemutaran data pemilih juga hanya sebutannya pemutaran data pemilih tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi tidak rigid ke bawah apa misalkan DPT-nya berapa, DPTP berapa, tidak muncul di tahapan. Di tahapan itu saya menyadari apa mungkin ini strateginya KPU RI supaya apa ya? Karena dengan tahapan yang tidak rigid itu memberi kebebasan KPU untuk melaksanakan ya mungkin bisa tanggal sekian. Tapi bagi masyarakat itu kan ini kapan ya DPDP-nya? Oh ini kapan ya ini? Itu juga jadi problem. Kitanya kalau saya begini juga sering ditanyain sama orang yang misalnya mau ke calon perseorangan. Saya tanya, Kip, kapan sih gini ya? Verifikasi kapan sih? Saya tanya, ini kan nggak ada dong. Ya kesini aja ke helpdesk. Ya itulah. Jadi kalau misalnya ada lebih rigid, artinya mungkin buat KPU enak lah, buat KPU itu enak. Tapi buat kita ya yang mantul dan ini nggak ini kayak
kita informasinya sepotong-sepotong, cuma di global-global aja gitu. Itu catatan yang pertama tentang tahapan, buat saya itu tidak rigid. Kemudian yang kedua soal ini ya, di situng. Situng itu kalau sekarang itu kan udah situng hanya nampilin gambar foto-foto aja. Tahun 2019 setahu saya itu sudah ada jumlahnya, ini berapa, itu sudah kita tahu ke ini. Tapi di sekarang kan nggak ada. Jadi orang saya mungkin pertimbangannya saya nggak tahu di dalamnya. Apa karena dulu itu dihajar betul soal itu, kemudian sekarang udah foto aja wis terserah itu sendiri kan. Bisa saja pertimbangan itu. Buat KPU enak, katanya KPU kan tapi buat kita ya, orang yang menyaksikan, yang memantau pemilu tidak ini keprimen sih sebenarnya hasilnya keprimen kita nggak tahu gitu. Itu aja sih di beberapa catatan saya. Terus ada lagi ya yang kebiasaan yang ini, kebiasaan yang saya dapil setiap periode kepemiluan, periode KPU pasti berubah. Padahal ya Kecamatan Tegal Barat ya Margadana. Zaman saya satunya di sini, zaman ini satunya di sini. Padahal kan sebenarnya secara substansi nggak ada masalah secara substansi gitu loh. Hanya satunya hubung ke sini, satunya hubung ke sini. Yang satu kecamatan, kecuali memang mungkin kalau di daerah lain ya, daerah misalnya Kabupaten Tegal atau Pemalang, atau karena itu kan biasanya kalau 3 kecamatan, atau kecamatan ini dekat sini, kecamatan ini dekat sini, oh ini udah satu dapil. Kalau di kita kan enggak sebenarnya. Satu kecamatan satu dapil. Jadi perubahan hanya ya mungkin angkatan saya juga mungkin ya ego pengen gaya kan hanya sijin dewek. Angkatan ini gaya dewek gimana hanya saya nggak itu yang perubahan ini perubahan nggak substansial buat saya. Kecuali kalau memang perubahan dapil itu perubahan yang kedekatan tempat, kedekatan lokasi, itu memang harus dapil. Itu logis kalau memang dilihat ada perubahan dapil, karena di MK kan kemarin juga kan ada perintah untuk merubah dapil. Saya kira yang selanjutnya itu soal dapil. Kemudian yang ketiga yang untuk di sosialisasi ya, karena sosialisasi ini agak beratnya 5 surat suara yang ke masyarakat. Ini masih surat suara salah itu masih banyak ininya. Orang nyoblos salah itu masih banyak. Kalau di era ini panjenengan dulu berapa surat suara? Untuk pileg dan pilpres dipisah atau dipisah. Nah, berarti kan lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Iya. Sedikit. Memang itu lebih ke aspek sosialisasinya. Artinya ya itu saya tidak menyalahkan ini. Artinya bagaimana masyarakat itu atau didesain surat suaranya atau supaya masyarakat itu mudah ngerti, karena salah coblos itu masih tinggi itu kalau itu juga problem ya. Mudah-mudahan sih ke depan untuk yang 55 ini kayaknya sudah ada beberapa aktivis pemilu yang mau judicial review ke MK juga. Karena memang terlalu berat. Katanya mau efisiensi, ternyata juga nggak efisiensi juga gitu. Itu aja tuh saya. Yang itu yang mungkin gitu ya. Ikut nambah. Iya. Pertama terkait dengan adanya dapil, itu kan kita ada PKPU. Bagaimana cara menetapkan dapil, ya, di mana dapil satu itu sesuai dengan kecamatan di ibu kotanya. Jadi kecamatan Tegal Timur itu adalah ibu kotanya di Kota Tegal. Itu satu. Kemudian dihitung sesuai dengan searah jarum jam. Berarti dapil 2-nya di Tegal Selatan, tahapan penetapan dapil dan jumlah dapil itu ada tahapannya memang. Dan tahapan itu juga kita ada regulasi. Jadi berkaitan dengan jumlah dapil dan juga letak dapil itu disesuaikan dengan aturan itu. Termasuk misalkan besok, ini kita berbicara isu ya. Wacananya kan Kota Tegal sesuai dengan data itu pertambahan per tiap tahun itu antara 2.000 sampai 2.500. Prediksinya di tahun 2029 akan tambah kursi. Bisa jadi nanti ketika apalagi ini juga ada wacana terkait dengan eksekutif akan ada
pecah kelurahan Ya. ya di kalau tidak keliru di Timur lah. daerah Tegal Timur itu juga bisa berpotensi juga nanti akan terjadi pecah dapil pada saat nanti penetapan dapil. Dapil itu kecamatan kan? Apa Dapil kecamatan. Bisa kelurahan? Nggak bisa. Enggak bisa. Artinya kecuali kalau problemnya mungkin beda perubahan kelurahan. Ada tambah satu kecamatan itu mungkin tambah dapil. Iya. Atau paling mungkin lagi dapilnya cuma 2, Tegal Timur bisa jadi. Sebenarnya kalau satu dapil itu basisnya adalah kecamatan. Kecamatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sebaran. Ya sebaran itu harus balance, harus antar satu dapil dengan dapil lain itu harus tidak jauh berbeda. Untuk sebaran kursinya itu ada mekanisme berkaitan dengan penetapan jumlah dapil. Kemudian yang kedua terkait dengan tahapan ya. Tadi Pak Aris juga sempat menyampaikan tahapan itu sebenarnya pola yang dulu, karena saya sempat mengikuti di periode yang pertama, itu tahapan semua ada di PKPU tahapan, rigid memang. Satu sisi rigid, ya sisi yang lain memang di situ karena saya rigid kita tidak boleh sampai kelewatan. Ya. Kalau yang terbaru, yang periode pemilu yang 2024 ini, itu hanya berkaitan dengan tahapan besarnya. Ya, berbesar. Sementara misalkan contoh tahapan pencalonan itu nanti jadwal rigidnya ada di PKPU pencalonan, gitu. Jadi memang mungkin bagi para politisi ya yang biasa mengikuti jalur tahapan ya pegangannya di PKPU tahapan. Pegangan itu tepat di PKPU tahapan di pencalonan itu di halaman paling akhir itu ada. Rigidnya di masing-masing. Itu yang saya kira harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa jadwal rigid setiap tahapan di pemilu itu ada di PKPU tahapan masing-masing. Itu. Oh iya, kembali ke dapil. Kalau dapil kabupaten DPR di kabupaten kota berarti B-nya kecamatan atau gabungan kecamatan. Ya, betul. Tapi kalau dapilnya provinsi atau RI berarti kabupaten. Kota ya. Atau gabungan kabupaten. Atau gabungan kota. Ya. Oke ya. Berarti pilkada serentak kemarin di Kota Tegal sebenarnya dejavu 2014 ya. Karena pernah serentak juga di tahun-tahun itu. Ya kalau Kota Tegal. Tegal. Kota 2019 juga sama. Oh, juga dalam 1 tahun yang sama. 1 tahun yang sama. Oh ya, ini tambahan sedikit ya. Kita menyikapi soal PSU. PSU kita pernah terjadi satu di rumah sakit pada saat itu ada pemilih yang tidak berhak kemudian dia mencoblos. Itu memang secara substansi sudah merubah. Tetapi saya ingin membuat otokritik berkaitan dengan PSU yang terjadi di TPS 28. Depong. Aturan ya di Tepong Tengah ya, TPS 28 saya masih ingat itu. Saya panggil ketua KPPS-nya dan sebagainya. Nah, satu pesan yang perlu kita garis bawahi adalah PSU ini kan merugikan anggaran negara yang tidak sedikit. Sementara secara substansi pada saat itu ketika dibuka sebelum pukul 7 dan di situ posisinya baru dihitung, mestinya itu dihentikan. Nah, ini aturan saya kira aturan di Perbawaslu atau aturan di PKPU saya kira harus disamakan persepsinya. Sepanjang belum digunakan ya, sepanjang surat-suara belum digunakan, belum ada substansi yang hilang, mestinya ini bisa ditahan. Sama halnya dengan pada waktu kegiatan pemilu kemarin, terjadi kotak tercoblos, Pak. Pada saat diangkut di mobil pick up, kotaknya itu bolong. Ya, kami langsung mengundang Polres, koordinasi dan sebagainya, kemudian kita lakukan perbaikan di H-1 karena posisi itu kotaknya tercoblos oleh mobil. Tapi itu belum sempat tercoblos. Belum sempat. Yang mana? Yang di Tepong. Belum. Mestinya kalau di beritanya udah ada orang yang minta dibuka sekarang. Kalau di beritanya belum. Jadi kami mengundang ketua KPPS ya, kami konfirmasi posisinya seperti apa. Iya Pak, kami buka itu pukul 6.45 menit, kurang lebih 6.45. Nah, kemudian saat itu posisi baru masih ditatani, dan itu bisa saya buktikan melalui suratnya pengawas TPS. Di situ 6.40 kami mendapati surat-suara sedang ditata, belum dicoblos. Mestinya itu dihentikan. Ya, dihentikan kemudian karena sebelum pukul 7 ya Polres, kemudian pengawas, Bawaslu turun dan diselesaikan saat itu juga. Nah, ini aturannya
apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini yang saya kira perlu kita perlu kita benahi ya. Jangan sampai kemudian sepanjang substansinya belum digunakan, ya itu mestinya bisa kita selesaikan. Jadi substansinya kan itu akan menjadi bermasalah secara hukum ketika sudah dicoblos. Sudah dicoblos. Tapi waktu itu belum. Oh, iya, ini iya. versi dari Ketua KPPS, dan itu juga dari surat dari pengawas TPS juga ada. Nah, kalau Bawaslu alasannya gimana? Karena saat itu pengawas TPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten juga berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan kemudian turun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Kota yang menyampaikan bahwa itu PSU. Ya, kami bisa memahami situasi dalam posisi ketika dibuka kotak belum pada waktunya kemudian turun. Tapi mestinya yang kita harus soroti adalah aturan di PKPU ataupun Perbawaslu untuk ke depan, ya kita rekomendasikan agar lebih rigid sepanjang tidak ada substansi yang dirugikan kepada proses demokrasi itu. Saya kira masih bisa kita benahi bersama. Oke, saya potong Pak Masur, maaf. Pada ini menarik nih ya, saya kembali ke Debong. Sebenarnya sebelum pukul 7 itu prosesi pemungutan atau pra pemungutan yang biasanya kan ada seremonial ya. Seremonialnya kan biasanya kan nyanyi Indonesia Raya, Sumpah jabatan. Sumpah Jabatan. Indonesia ada raya enggak ada? Enggak ada. Ada pelantikan sebenarnya. Ya. Oh, ini enggak ada. Cuma Sumpah Jabatan aja. Ya, prosesnya kan sumpah anggota. Sama pembacaan tatib ya biasanya, ya. Yang mimpin itu dari Ketua KPPS, sumpah. Setelah sumpah kemudian nanti pembacaan tata tertib, kemudian jumlah dan sebagainya ya. Baru kemudian dibuka kotak. Atau mungkin pada saat itu buka kotak penghitungan jumlah surat suara mungkin ya, langsung mulai start pemungutan mungkin sehingga ada PSU. Ya, apapun itu yang jelas pembukaan sebelum pukul 7. Ini ya kan salah. Nah, harusnya kan termasuk 7.00. dari kasus ini kami juga berpesan kepada Bawaslu agar pengawas TPS ini juga kan bagian kolektif bersama satu tugas di TPS. Mestinya sudah berkoordinasi jauh-jauh hari. Ya, satu. Kemudian yang kedua, pukul 6 datang semua baik ke pengawas, kemudian KPPS itu datang sama-sama pukul 6. Jangan kemudian KPPS sudah di pukul 6 sudah siap dan sebagainya, pengawas datang sebelum pukul 7. Oh, waktu itu di khusus kasus ini berarti pengawas TPS belum datang? Belum. Oh iya, sehingga harusnya akan dihentikan, Mas. Yang dihentikan siapa? Ya. Harusnya. Yang dihentikan pengawas. Ya, maaf itu tidak sesuai dengan regulasi. Kan jadi diingatkan, langsung bisa diingatkan. Karena saat itu memang tidak ada pengawas. Ya, karena tidak ada pengawas sehingga jalan terus. Ya mungkin ya ini. Kalau saya sendiri kan. Tapi maksudnya saat itu KPU nggak membalas jawaban membuat balasan jawaban hukum apa seperti yang sampai sampaikan, sehingga maksudnya tidak perlu diadakan PSU lah misalnya gitu, atau gimana? Karena proses sudah berlangsung, Mbak. Sudah berlangsung, dari rekomendasi juga turun, ada surat dari pengawas TPS kepada Ketua KPPS, Ketua KPPS bersurat kepada Pak PPK kami. Ya mau tidak mau karena itu sudah di luar dari prosedural, kita harus melaksanakan sesuai dengan. Lah herannya kan maaf, PTPS kan belum datang. Kok tahu bahwa dimulai sebelum pukul 7? Ya dia 6.40 tadi dia udah datangnya 6.40. 6.40 orang suratnya 6.40. Pengawas TPS itu pada saat kami datang pukul 6.40 udah kami dimulai. sudah mendapati surat suara sudah. Harusnya kan men-stop Mas, biar ini nggak berkelanjutan gitu loh. Iya. Tapi malah dibiarkan. Belum dimulai. Jadi posisi baru dibuka. Berarti ya maaf, dalam konteks ini PTPS membiarkan ini tetap jalan go on, tetapi di ujungnya dia malah ngelaporin gitu loh. Nah ini yang mungkin apakah persoalan. Enggak, sebenarnya kalau seperti ini kalau dibalas saja nggak perlu, misalnya KPU juga bisa melakukan seperti kita, nggak perlu melakukan itu. Kayak misalnya contoh yang 2019 itu yang di Cirebon TPS 5 itu kan sebenarnya juga
itu malah nggak pakai prosedur itu sebenarnya, nggak ada laporan dari bawah TPS langsung ke atas. Kalau ini kan mungkin ada prosedur laporan dari PPS ke PPK untuk PSU. Kalau situ kan nggak ada, hanya surat Bawaslu memerintahkan untuk ada PSU gitu kan. Saya nggak tahu persisnya gimana, saya itu mau apa ambil keputusannya kok di PSU kan. Ya kan ada surat resmi dari Bawaslu. Sebenarnya kan surat dari Bawaslu itu kan tinggal dibalas saja bahwa itu proses ini kita balas. Itu kan juga salah satu proses yang dinamakan kita jadi ya saya tidak manas-manasin sebenarnya Bawaslu tidak semuanya juga harus diikuti gitu loh. Diikuti dalam bentuk surat pun itu juga kita artinya membalas. Sebenarnya kan seperti itu sebenarnya. Atau ya, mungkin, itu jadi itu. Ya, atau mungkin memang kalau bahasanya Mas Ari Sandi tadi harusnya badan etos dari sampai pada tingkatan paling bawah KPPS harus memahami betul tentang regulasi sehingga ketika ada orang yang menginginkan ayo dimulai saya mau kerja dengan alasan apapun berani menolak secara tegas. Iya. Apa binteknya yang kurang atau gimana ya? Saya kira bukan bintek lah, itu soal integritas soal itu sih. Kalau bintek sih saya kira saya meyakini sih ya. Tapi memang tahun 2019 itu yang saya agak aturannya mepet-mepet. Tadi kan sedikit diungkapkan kan. Untuk aturan rekapitulasi itu dibuat tanggal 13 Februari. Mengarah di tanggal 12 Februari, pemilunya tanggal berapa Februari, bayangin itu. Nah, sekarang saya balik bertanya nih. Apakah semua badan ad hoc dari mulai PPK, PPS, dan KPPS paham tentang regulasi? Harusnya iyalah. Harusnya iya. Normatifnya kan Normatif, jawabnya kan iya. Tapi pertanyaan saya, kayaknya kok tidak semua paham. Kalau saya meyakini sebenarnya paham. Ini soal integritas bahwa dia mau pegang aturan atau tidak. Kalau menurut saya sih itu. Bukan soal paham Pak, orang-orang KPPS itu udah ahli-ahli Pak, sudah biasa mereka itu melakukan seperti itu. Atau mungkin karena nggak enak yang protes, maaf dalam tanda kutip, ke tokoh gitu. Tokoh. Ya itu kan soal integritas artinya. Ya, kalau itu integritas. Ya soal integritas itu kan. Berarti, bukan soal pemahaman aturan kan. Kalau tidak memahami aturan ini masalah kompetensi ya. Iya. Kalau paham kompetensi tapi tidak melaksanakannya berarti integritas. Iya kan, ini soal integritas bukan soal pemahaman aturan. Kalau menurut saya soal integritas soal ini. Karena nggak enak tangganya ngamuk-ngamuk itu kan. Biasanya kan soal seperti itu. Yang jadi masalah kon sampai naik gitu loh, sebenarnya kan nggak perlu naik sebenarnya gitu. Oke ya. Iya. Sambung lagi ke pertanyaan setelah ya seru juga ini ya kepada Pak Masud ya, apakah ada problematika atau dinamika di proses pemilu atau pilkada kemarin? Oke, secara umum untuk dinamika baik pemilu maupun pilkada saya kira sama, tidak jauh berbeda, dan alhamdulillah untuk dinamika pilkada terutama jauh lebih landai dibanding pemilu. Mungkin kalau kita lihat catatan sejarah jauh lebih berpolemik ya Pak. Iya. Tekanannya dan sebagainya. Kita betul-betul bersyukur. Termasuk misalkan nih pada saat kegiatan pengambilan nomor urut. Kita bersyukur sekali untuk Kota Tegal, semua parpol pengusung ya bisa bekerja sama dengan baik, semua berjalan dengan baik. Berbeda dengan mungkin di beberapa kabupaten kota yang cukup ramai. Terus kemudian yang kedua, kita patut syukuri terkait dengan kampanye, Pak. Era periode mungkin Pak Ari Sandi juga pernah mengalami era saat itu namanya jadwal kampanye itu kita tetapkan misalkan hari dan tanggalnya. Kita kan kemarin kita bebas. Yang penting ada STTP. Ya, sepanjang dia sudah berinfo kepada Polres, ada STTP keluar, nggak masalah. Dan Polres dalam posisi sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan STTP, dia akan mengatur bagaimana partai A dengan partai B atau paslon ya, partai pengusung A atau partai pengusung paslon B, dia bisa mengatur dengan baik jadwal sehingga tidak berbenturan. Kita juga kemarin bersyukur di SK kita tidak detail seperti itu. Makanya landai, lancar. Termasuk gubernur pada saat jadwal gubernur kami juga menunggu dari KPU provinsi, ternyata tidak dibuat jadwal secara spesifik tanggal berapanya sehingga pelaksanaan kampanye gubernur di Kota Tegal juga alhamdulillah landai. Semua bisa berjalan dengan baik.
Nah, justru pada catatan di periode sebelumnya, ketika kampanye dibuat SK dan ditanggali sesuai tanggal, misalkan paslon A tadi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5 misalkan, itu justru berpotensi melanggar. Misalkan ada paslon B, dia menggunakan tanggal 1, padahal itu jadwalnya paslon A. Nah, ini akhirnya ada laporan masuk. Yang ngusing itu Bawaslu ya, karena laporan ke sana. Pak, itu ada pelanggaran. Tapi pilek enggak ya? Pak Ketua pilek pilpres itu enggak? Tidak. Apa tetap pakai STTP? Kalau pilih menggunakan STTP juga. Tapi ada Tapi jadwal. tidak ada jadwal. Jadwalnya jadwal umum, tapi tidak ada jadwal spesifik. Apalagi kalau pilek ya Pak, pilek kan satu partai aja sudah. Maksudnya pilpres ini mana? Presiden ini tadi enggak ada ya? Enggak, kalau pilpres sudah nasional ya. Maksudnya di tempat kita, di tempat di kota Tidak. juga? Enggak ada ya? Tidak ada. Cuma berarti enggak diatur benar ya? Nggak Iya, diatur oleh KPU ya? kecuali mungkin nasional ya. Kalau nasional kan pengamanan saya kira juga. Maka kalau dulu diatur KPU kalau itu sampai tanggalnya, jamnya, tempatnya, karena biar itu Sehingga diatur. laporannya banyak ya Pak Aris. Iya. Iya, ini yang kita perlu syukuri lah ada perubahan Memang- perbaikan. Iya, saya bilang tadi sebenarnya buat lihat ya. Kayak sih diskusi di pemantau orang yang memantau pemilu itu, dulu itu orang gini-gini ini kan buat KPU itu nyaman, nyaman seperti ini buat penyelenggara nyaman seperti ini. Baratnya mungkin orang-orang yang sekarang jadi KPU RI karena dia dari bawah semua sih ya. Iya, jadi dia paham betul apa yang terjadi di bawah, kayak kebutuhan di bawah. Jadi dia mungkin walaupun itu juga jadi kritik karena kok seperti ini ya, kok seperti ini gitu. Tapi ya buat saya sih ya itu fine-fine aja, itu kan pilihan kebijakan ya. Betul. Tahu itu juga kita juga aman. Walaupun memang kalau di diskusi itu lebih sadis, pemilu sekarang itu unmanageable. Oke lah Pak Masrur kan berarti 2 periode juga ya? Iya. Mau Oke. dari beda. Masuk 2 periode ini. Berarti problematika pemilu 19 ikut juga berarti. Dengan 2024 gimana? Kalau kita melihat komparasi. antara pemilu 2019 dengan 2024 enak mana? Enak 2024. Dasarnya Satu, kami itu sangat terbantu oleh Sirekap ya. Ini kami bersyukur dan berterima kasih pada KPU RI tentunya. Sirekap ini semakin hari semakin dilakukan perbaikan. Satu, berkaitan dengan hasil. Hasil itu satu kan kita punya foto form ya, yang itu di-share kepada masing-masing saksi. Saksi pasti megang. Artinya kecil kemungkinan kalau misal dicurangi. Iya, betul. Itu sudah satu terobosan yang luar dan itu biasa. terpublish oleh semua Terpublish. Siapa semua yang masyarakat bisa curang, mengakses ya. Misalkan nih TPSA angkanya berubah, oh itu ada di Betul, TPS 4 betul. bisa dilihat dari database-nya yaitu form ini ya, C hasil ya. Meminimalisir kecurangan ya. Meminimalisir kecurangan. Kemudian Sirekap sendiri terlepas dari apapun ya yang dilakukan perbaikan pada saat pemilu sangat membantu. Misalkan kita bisa menyimak progres perolehan kursi misalkan. Oh ini partai A secara nasional di dapil misalnya dapil 9 ya, dapil 9 DPR RI. Kelihatan angkanya berubah hanya saja pada saat 2019 apa 2024 ya. 2024 itu pada saat pemilu itu ada pembacaan yang kurang presisi, tetapi diperbaiki pada saat pemilu kemarin sangat presisi. Alhamdulillah itu kita sangat bersyukur terobosan dari Sirekap itu bisa menjadi poin saya kira untuk sangat membantu kepada KPU. Oke, berarti apa yang pernah saya baca bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dinamis. Saya yakini betul karena terkait 1924 saja kemarin dinamika sistem penghitungan ada perbedaan ya, semakin kesini semakin sempurna. Makin baik. Kemudian masyarakatnya sebagai pemilih voters, kalau di eranya Mas Sandi ya dinamikanya kenceng dulu, sekarang mulai melandai kan ada kedewasaan berpolitik. Mungkin karena literasi politiknya semakin baik, semakin kesini mungkin kan, mungkin faktor itu juga mungkin, atau apa? Ya kalau saya sih begini, tadi memang kalau menurut saya itu kan disiasati beberapa hal, kayak misalkan
kayak tadi situng itu kan nggak dimunculin. Kalau dimunculin itu hanya foto itu loh. Kalau tahun 2019 apa, itu kan ada angka perolehannya kalau nggak salah ya. Ada angka perolehannya diketik kan. Kalau diketik satu-satu atau pilpres jumlahnya berapa. Tapi sekarang hanya foto aja. Itu memang artinya gini ya. Tadi saya bilang buat penyelenggara enak gitu. Penyelenggara itu saya yakin nyaman dengan sistem yang dibuat oleh KPU sekarang, terutama tingkat atas sampai bawah. Tapi buat masyarakat, orang yang menikmati pemilu ini kok dulunya ada tertulis, sekarang nggak ada jumlah. Kayak sebenarnya kan dulu kan kita menikmati kan di sini waktu pilkada saya ada jumlah pemenang siapa itu udah tahu dulu berapa persen, walaupun tidak boleh 100%, 80%, kita udah tahu siapa pemenangnya pilkada. Sekarang kan memang nggak boleh gitu. Artinya itu informasi seperti itu agak ditarik oleh KPU sekarang. Kalau dulu itu kayaknya lebih terbuka untuk masyarakat menikmati, terus sekarang kayak lebih ditarik gitu. Tapi buat kalau saya ketemu sekarang ya memang saya tahu buat penyelenggara ya nyaman. Ya mungkin seperti itu ini bagian dari safety data ya, kan agar tidak di-hack. Untuk Sirekap sebenarnya itu muncul angka. Misalkan paslon 1 perolehannya sekian, paslon 2 sekian, itu muncul angka, Pak. Tapi di tahun berapa, Pak? Mas Sur, maaf. 2024. Enggak, yang maaf lah, yang angkanya bolak-balik sehingga orang mengklaim saya menang, padahal tidak menang itu di tahun berapa? Sebenarnya nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Akhirnya sempat ditutup. Itu di tahun berapa? Oh, saya kira 2024. Itu yang bukan itu saya. Jadi yang pada saat pembacaan Sirekap misalkan angka di situ angka 0 ya. Itu kemudian kebaca sama sistem aman itu. Salah baca. Salah baca itu. Karena sistem salah baca kayaknya 19 itu. Sehingga di 2024 diperbaiki sehingga lebih safety datanya. Jadi kayaknya 19 ya. 19 jadi maaf. Ini 19 itu diketik apa ya? Pakainya 2024. 2024. Maksudnya ada Sirekap itu 2024. Ya, Sirekap itu pada saat pemilu. Karena ada istilah dulu sebelum Sirekap mungkin situng istilahnya. Situng. Ya kan? Tapi kan sama. Artinya beda nomenklatur ya, beda nama, tapi prosesnya sama. Hanya kayaknya si 19 bener Mas Andi tadi muncul angka-angka. Kalau sekarang hanya muncul gambar-gambar foto ya. C1 terus itu ada misalkan D1, D2 muncul semua betul. Memang gitu. Tapi tidak muncul di awal di D1 di tingkat kecamatan juga muncul. Kayaknya munculnya itu sehingga apa? Namanya JPEG itu kan susah untuk dilihat. Tapi kalau angka itu kalau maaf berat atau tidak, kalau jago teknologi kan katanya bisa. Ya sebenarnya kan itu kan juga soal alat bantu. Alat itu kan bukan alat bantu utama. Salahnya masyarakat itu dianggap sebagai penghitungan yang valid. Padahal itu sebagai alat bantu lah. Ini yang tidak dimaknai oleh masyarakat sehingga tercipta kegaduhan. Kayaknya pernah, tapi saya lupa tahun berapa. Ya itu 2019 juga. Kayaknya 19 kayaknya. Ya. Kalau ini memang sempat muncul di MK tapi kan nggak tahu di. Iya ini clear, kalau ini clear 24 clear kan. Oke, ke Mas Sandi ya. Kira-kira ya maaf walaupun Mas Sandi sebagai pengamat kita analisa kira-kira apa yang menjadi dasar pemerintah atau negara tiba-tiba menyerentakkan ini antara pemilu dan pilkada di 2024 kemarin. Faktornya apa kira-kira? Kalau saya tidak setuju pertanyaan itu ya. Karena itu sebenarnya kan perintah MK. Oh itu. Karena itu kan yang minta Effendi Ghazali ke masalah. Karena tahun 2000 sebenarnya kan untuk pilkada serentak itu, pemilu serentak itu sudah diputuskan sebelum tahun 2014, tapi baru dilaksanakan 2019. Itu kan karena ada judicial review yang dilaksanakan oleh Pak Effendi Ghazali, kemudian ditetapkanlah menjadi pemilu serentak dan perlu dilaksanakan 2019 2024. Jadi sebenarnya kalau di bicaraan pemerintah ya saya kira itu bukan pemerintah lah, itu memang perintah dari undang-undang. Dan itu juga karena dari keputusan MK. Tapi kalau misalnya kita pemerintahnya seneng-seneng aja, ini juga sebenarnya saya kritik juga ya, karena gini,
mindset tentang demokrasi itu buat banyak orang, buat pemerintah itu mahal. Buat saya demokrasi memang mahal. Tapi yang jelas yang penting di breakdownnya itu breakdownnya yang realistis. Sekarang begini logikanya ya. Sekarang ada 800 sekian TPS seluruh Indonesia. Ada berapa orang, kalau misalnya gajinya sekian memang harus segitu gitu. Dan memang harus mahal. Bukan mahal itu relatif ya. Artinya karena memang posturnya besar, jadi angkanya jadi kelihatan besar. Padahal itu nggak mahal secara kalau di breakdown angka. Tapi kalau setiap angka itu kelihatannya mahal. Karena kan gini, mindset pemerintah ataupun yang pengguna anggaran tidak seperti mindset orang itu senangnya membangun jalan, katon jelas, tapi membangun demokrasi kalau mahal buat saya, kalau saya nggak ada masalah. Tapi toh memang ya, itu lebih mahal mana kalau tidak serentak? Kalau logikanya ya lebih mahal tidak serentak. Ya tidak serentak artinya karena gini, kayak misalkan poin terbesar untuk anggaran apa sih untuk RAP ini? Kan untuk penyelenggara pemilu. KPPS misalnya. Kalau misalnya tadi saya contohkan 5 kegiatan pemilu dari Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilwalkot. Itu sudah membayar 4 kali orang. Orang yang sama dibayar 4 kali. Terus kemudian kalau misalkan dijadikan satu, orang yang sama dibayar 1 kali. Oke. Itu poin terbesar di anggaran. Tahu saya mudah-mudahan paling besar itu sebenarnya itu. Kalau sosialisasi, surat suara, kertas kan kalau di sini aja ya. Kalau Pilwalkot itu nggak sampai 200 juta itu harus kalau nggak salah. Bahkan kayaknya semakin kesini desainnya semakin kecil, simple ya. Yang paling mahal itu kan buat panitia ad hoc dan penyelenggara untuk honor, untuk apa. Kalau itu sudah terkurangi, ya pasti nggak ada masalah. Ya pemerintah senang-senang aja karena itu kan. Tapi kalau saya sih pengennya gini sebenarnya, kalau dengan desain pemilu yang kayak sih omongan kayak saya belum tentu dengerin ya. Misalkan lebih baik nambahin orang, misalnya KPPS itu nggak usah 7 lah, tambah 10, tapi bayarannya sama gitu. Daripada misalkan orangnya 7, tapi bayarnya 2 kali lipat. Artinya kan karena dengan 7 orang aja, tadi sampai jam 12. Orangnya ditambahin untuk ngitung-ngitung, misalnya itu kan anggarannya jadi lebih sedikit sebenarnya. Daripada misalnya dengan honor 2 kali lipat, tapi orangnya sama dengan jumlah sama. Tapi emang pernah Pak, honor KPPS, honornya 2 kali lipat? Ini 2 kali lipat ini Pak. Oh, masih 2 kali lipat dari periode yang sebelumnya. Iya, ini 2 kali lipat ini. Kirain dibayar 2 kali. Oh iya. Itu 2 kali lipat sudah. Nah, mungkin itu faktor mengikuti ya. Kalau orang inflasi. Bisnis harga lah, ngikuti harga. Enggak, saya kira enggak. Karena memang dilihat harusnya kalau usulan KPU kalau nggak salah itu sebenarnya zamannya Pak Arief itu 4 kali lipat usulannya. Tapi bahkan kan lebih disetujui 2 kali lipat. Disetujui 2 kali lipat. Karena otaknya kan terporsir ya Pak ya. Itu efeknya kan sakit. Nah kalau honornya KPPS sedikit, dia jatuh sakit misal kan. 2019 itu paling parah banyak yang. Nah itu makanya wajar. Di Jakarta KPPS kan mahal. Kenapa di sini tidak, kan itu juga salah satu pertimbangannya. Iya, mungkin nambah itu. Iya. Terkait dengan pilkada serentak ini kan mau tidak mau harus kita laksanakan ya, karena satu amanah dari Undang-Undang 10 2016 di pasal 201 ayat 8 itu kan sudah jelas bahwa pemungutan gubernur, wali kota, bupati itu dilakukan secara serentak. Yang sementara pemilu kita dilaksanakan belum lama ya, di bulan Februari dari 2019, otomatis 5 tahun sesudahnya kan 2024 ya, 2024. Bulan Februari kita habis melaksanakan. Kemudian ada undang-undang tersebut yang harus kita laksanakan, yaitu di bulan November kemarin ya, tanggal 27. Artinya sebenarnya kita membutuhkan formulasi baru.
meskipun ada rencana ini sudah muncul wacana bahwa undang-undang pemilu dan pilkada itu sudah masuk prolegnas ya. Ya ini sekaligus mungkin nimbrung usul ya kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah formulasi di mana 3 tahun pertama itu adalah periodenya pemilu. Ya pemilu itu berarti ya presiden, legislatif, sementara nanti 2 tahun berikutnya untuk persiapan pilkada. Sehingga nanti kita sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten kota jelas kita juga tidak tergopoh oleh waktu. Tergopoh-gopoh ya. Kita juga bisa melaksanakan secara lebih profesional. Kemudian energi juga juga tidak ngoyo, sehingga resistensi terhadap orang meninggal, sakit dan sebagainya semakin kecil. Atau kejenuhan pemilih. Mungkin orang kan melihatnya kan KPPS, sementara kita coba kayak KPU ya, komisioner di tingkat ada sekretariatan terutama, itu juga kita harus memikirkan kesehatan teman-teman rekan-rekan kita di tingkat bawah. Jangan sampai kemudian pilkada dan pemilu serentakan menjadi 1 tahun itu kemudian banyak yang jatuh sakit yang seperti insiden 2019 tentunya tidak kita inginkan. Idealnya sih tadi ya 3 tahun untuk pemilu, 2 tahun untuk persiapan pilkada. Oke. Sudah masuk ke penghujung acara ya, tapi sebelum closing statement, mari kita rehat sejenak untuk mendengarkan jingle Pilkada Kota Tegal yang sangat luar biasa, terbaik menurut saya se-Indonesia. Monggo Mas Bagus. Tahun sekali pemimpin berganti, kita merayakan pesta demokrasi. 27 November saatnya kita memilih pemimpin Kota Tegal dan juga wakilnya. Pilih yang amanah semua kita kumpul bersama, yang rukun semua kita semua saudara. Hidupmu asik, hidupku asik, kita sambut pilkada kota kita tercinta. Berpikir positif, jauhi negatif, kita bangun kota Tegal laka-laka yang amanah dan juga yang berkah.
Oke, terima kasih. Kita sambung lagi ya, setelah rehat sejenak mendengarkan jingle pilkada. Kita lanjut acara podcast Ngopi Degannya, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan terkait menyoroti potret pemilu dan pilkada serentak 2024. Sebelum saya tutup, saya berikan waktu kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait diskusi dan tema hari ini. Monggo dari Pak Mansur. Baik, terima kasih. Untuk closing statement, tentunya kita sangat berharap bahwa pelaksanaan pilkada di 2029 Ya nanti. yang nantinya, atau nanti kita juga masih menunggu undang-undang Ya, yang baru ya. Ya. Tapi apapun itu kita berharap bahwa pelaksanaan di pertemuan mendatang jauh lebih sempurna ya. Apapun itu per hari ini kita sudah mencatat bahwa pelaksanaan pilkada kemarin menyisakan banyak PSU ya. Tentunya PSU yang tingkatnya satu. Ya di luar sono ya. Iya. Tapi ini juga harus menjadi renungan kita bersama bahwa di dalam proses verifikasi ini menjadi sangat penting. Kehati-hatian seorang penyelenggara. Ini verifikasi parpol atau pencalonan ya, untuk kepala proses daerah. pilkada dulu ya. Ya. Proses verifikasi, kemudian aturan-aturannya juga harus kita untuk mungkin bisa sampai ke KPRI juga bahwa aturan-aturan bisa menjadi lebih mudah sehingga dinamika yang terjadi di lapangan tidak semakin kompleks. Kita sangat menyayangkan sebenarnya pelaksanaan pilkada yang sudah memakan energi, kemudian ada PSU. Bahkan ada PSU kembali ini juga mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Tegal. Kita berharap aturan-aturan yang saat ini hasil evaluasi pelaksanaan pilkada 2024 bisa menjadi catatan untuk bisa dibawa di regulasi pilkada pemilu ya, pemilu dan pilkada nanti yang akan ditetapkan sehingga pelaksanaannya bisa menjadi lebih baik. Ya. Kita tentu sebagai penyelenggara demokrasi tentu berharap yang terbaik untuk wilayah kita di Kota Tegal ataupun pelaksanaan pemilu ataupun pilkada serentak yang nantinya akan menjadi aturan ya. Kita tunggu saja, tapi yang jelas pesan kami bahwa suksesnya atau lancarnya sebuah perhelatan baik pemilu pilkada pertama ujung tombaknya adalah regulasi. Ketika regulasinya mudah dipahami, kemudian tidak sulit ya, artinya memudahkan dari peserta pemilu, partai politik atau paslon, tentunya saya kira juga berdampak positif pula kepada kita sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Saya kira itu. Oke. Untuk Mas Arisandi, Saya sebenarnya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu di Kota Tegal yang telah melaksanakan pemilu baik pileg maupun pilkada itu dengan lancar. Artinya tadi sudah indikator saya sudah ceritakan tidak ada di Kota Tegal, walaupun di sebelah kita juga dengar ada yang seperti itu. Dan yang saya harapkan kunci dari keberhasilan penyelenggara ini kan saya berharap betul ya, ini kekompakan di teman-teman penyelenggara terutama KPU. Kalau ada persoalan mohon tadi dibahas bersama, dan sampai misalkan persoalan-persoalan yang kecil menjadi membesar, karena kekuatan di penyelenggara itu kekompakan dan persatuan kita, bukan orang lain. Kalau dari sininya tidak kuat, keluar pasti nggak kuat. Dan saya meyakini sih teman-teman kalau sekarang sudah ini tinggal dilanjutkan saja kerjanya supaya ya rekor ini, walaupun kemarin ada PSU ya, ke depan tidak ada PSU lagi mudah-mudahan. Itu aja. Yang penting penyelenggaraan ini supaya ke depan setiap konflik, terutama mudah-mudahan konflik itu bisa diminimalisir. Misalnya KPU dengan sekretariat antar itu kan biasanya memang ada, justru persoalan-persoalan dalam ini yang sering mencuat keluar yang jadi masalah. Tapi kalau di sininya sudah kompak, saya kira hal-hal yang tidak perlu tidak akan muncul. Karena secara umum kita sudah baik lah. Kalau saya tidak dalam rangka menjilat, karena saya lihat ini ya, lihat logis fakta aja. Karena posisinya memang begitu.
walaupun sampai masih muda-muda, saya lihat tidak apa ya, masih dalam koridor semua. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua narasumber Pak Mansur dan Mas Arisandi ya telah mau menghadiri ya di tengah kesibukan mereka berdua ya untuk datang ke podcast Ngopi Degan Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan terkait penyorotan potret pemilu dan pilkada serentak kemarin di Kota Tegal. Sebelum acara ini saya tutup ya, saya akan menggaris besari ya bahwa yang pertama regulasi kalau bisa datangnya tidak dadakan ya, jauh-jauh hari sudah ada regulasi dan dalam bahasanya tidak bisa dimultitafsirkan sehingga masing-masing tafsirannya ini, masing tafsir ini sehingga menghambat proses tahapan. Kemudian kalau bisa antara pemilu serentak dan pilkada serentak ada jeda waktu dan tahun, tidak di tahun yang sama, mungkin kira-kira itu ya. Dan yang terakhir, kunci suksesnya pemilu maupun pilkada serentak adalah soliditas komisioner itu sendiri. Ketika komisionernya solid, maka keluarannya akan solid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di acara diskusi hari ini. Ya, barangkali ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.